Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa ya di Marqi Official. Saya ingin menyampaikan satu jawaban ya tentang banyaknya pertanyaan seputar bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ya, suffidat, diikat. Ada juga hadis yang lain menyampaikan sulsilatis syayatin, dirantai setan-setan. Dalam hadis yang lain dikatakan wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan, diikat, dirantai, dibelenggu. Lalu apa pertanyaannya? Kenapa kalau setan sudah dirantai, sudah dibelenggu, tapi faktanya di bulan Ramadan ini masih ada kemaksiatan dan kemungkaran, masih ada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia? Bukankah setannya dibelenggu? Nah, ini yang ingin kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Menurut para ulama, bahwa sumber kemaksiatan itu bukan hanya setan, sumber kedurhakaan itu bukan hanya setan. Jadi setan bukan satu-satunya penyebab tersebarnya keburukan dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana ketika kita memperhatikan kisah durhakanya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkannya bersujud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di situ iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dikatakan aba wastakbara, dia enggan, wastakbara, dan dia takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu kita tidak mengetahui di situ ada siapa yang membisiki iblis supaya tidak sujud kepada Adam. Adakah di situ setannya? Adakah yang menghalanginya untuk sujud? Jelas tidak ada. Tidak ada setannya, tidak ada jin pengganggunya, tapi muncul dari kesombongan dirinya. Dikatakan aba, dia enggan, wastakbara, dan dia takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tidak perlu heran ketika di bulan Ramadan masih ada orang yang jauh dari ketaatan, tidak mau saum Ramadan, tidak mau sholat, bahkan dia berbuat dosa, minum minuman keras, berzina, dan sebagainya. Itu dikarenakan manusia punya hawa nafsu, yang hawa nafsu itu la ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi selama manusia memiliki hawa nafsu, selama itu juga kemungkaran-kemungkaran itu sangat berpotensi besar untuk dilakukan. Itu yang pertama. Jadi setan bukan satu-satunya sumber kedurhakaan dan dosa. Yang kedua, yang namanya dibelenggu itu, kata para ulama, biasanya terbatas tangan dan kaki. Sedangkan mulut masih bisa berbicara, masih bisa berbisik, mata masih bisa memberi isyarat kepada dosa. Itu pun yang dilakukan oleh iblis. Ketika dia terbelenggu, dia masih bisa berbicara, masih bisa berbisik, masih bisa memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggangguan kepada manusia. Jadi walaupun dibelenggu, tetap dia masih bisa melancarkan gangguannya, tapi tidak sebebas, tidak seleluasa di bulan yang lainnya. Itu yang dimaksud. Di sini tidak dikatakan dia nggak bisa mengganggu, tidak. Dikatakan diikat. Ya.
Maknanya tetap bisa mengganggu, tapi tidak sebebas, tidak seleluasa di bulan yang lainnya. Yang ketiga, dikatakan bahwa setan-setan yang dibelenggu ini adalah setan-setan kelas kakap. Sementara setan-setan yang kecilnya, ya, yang biasa, anak buahnya itu tetap saja masih bisa berkeliaran. Nah, setan yang dibelenggu ini setan-setan yang kelas tingginya saja. Itu menurut sebagian ulama yang menyampaikan tentang kenapa di bulan Ramadan masih ada kemungkaran dan kemaksiatan. Ya. Itu 3 jawaban, ya. Masih ada jawaban lain sebetulnya, tapi ini minimal kita bisa memahami. Dengan 3 jawaban ini kita tidak perlu merasa heran lagi, tidak perlu merasa ragu lagi tentang hadis Nabi yang menyampaikan bahwa setan dibelenggu, bahwa ternyata seperti itu, ya. 3 alasan yang kita bisa terima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.